Puji Tuhan, haleluya. Di akhir tahun 2020 ini kita terus berdoa dan sekaligus kita ibadah tutup tahun di mana penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita datang bersyukur, kita menyembah, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah kasih setiamu sampai hari ini di tanggal 29. Terima kasih di akhir tahun ini kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib karena Engkau sudah menyertai kami mulai dari awal tahun 2020 dan sampai di akhir tahun 2020 ini. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami, Engkau Bapa yang memperdulikan kami, Engkau Bapa yang memperhatikan kami, Engkau Bapa yang menolong kami. Oleh karena itu kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau datang menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah doa sekaligus untuk ibadah tutup tahun ini kami serahkan mulai dari awal sampai akhirnya, sehingga kami mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Kami mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuliakan dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Haleluya. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan
angkat tangan kita dua-dua, katakan Kau Bapa, Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, takkan biarkan ku banyak sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau yang mengasihi kami, ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Engkau Bapakku, Engkau mengajari kami, ya Tuhan. Engkau mengajari kami kasih-Mu yang mulia, kasih-Mu yang hebat, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu ajaib bagi kami, kasih-Mu hebat bagi kami, kasih-Mu mulia, ya Tuhan. Ya Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Ya Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahwa Engkau baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bukti kasih-Mu sampai hari ini, Engkau menyertai kami di akhir tahun 2020. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk
selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan diberkati melalui sebuah kesaksian dari anak Tuhan di mana merasakan kebaikan Tuhan. Silakan. Shalom semuanya, puji Tuhan kita semua sudah melewati sepanjang tahun ini semua karena anugerah Tuhan serta penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Saya sangat bersyukur sekali karena di tahun ini Tuhan begitu baik sekali dalam hidup saya. Tuhan memproses saya dengan luar biasa. Untuk itu saya ada saat ini, saya ingin berbagi sedikit dari apa yang saya alami di tahun ini sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan, dan saya ingin juga menjadi berkat untuk setiap orang. Saat itu ada seseorang yang menawarkan saya sebuah pekerjaan baru, di mana pada saat itu saya masih punya pekerjaan, dan akhirnya saya memikirkan kembali, saya mempertimbangkan juga, saya juga konsultasi dengan keluarga saya, mereka menyetujui apapun keputusan saya yang saya ambil, dan akhirnya saya memutuskan untuk mencobanya. Saya meninggalkan pekerjaan saya yang lama, lalu akhirnya setelah saya tidak lagi bekerja di sana, saya menunggu untuk masuk kerja di tempat yang baru. Seseorang itu menghubungi saya kembali dan dia mengatakan sesuatu yang membuat saya kecewa sekali, dan dia mengatakan kalau saya tidak jadi untuk bisa bekerja di sana. Pada saat itu first impression saya sangat kacau sekali. Saya juga sangat bingung kenapa ini semua terjadi. Bahkan saya nggak pernah terpikirkan bahwa ini akan terjadi dalam hidup saya. Akhirnya saya mencoba untuk mendengarkan apapun penjelasan dari seseorang itu, dan seseorang itu pun menjelaskan, dia juga sangat minta maaf sekali, dia juga bertanggung jawab atas apa yang udah terjadi, dia juga support saya. Akhirnya saya mencoba untuk menerima semua yang udah terjadi, semua yang sudah saya putuskan itu. Akhirnya saya mencoba untuk mencari pekerjaan baru. Saya berusaha lewat referensi teman, terus juga saya cari lewat aplikasi. Tapi semuanya itu nggak semudah itu, nggak segampang itu, butuh proses, dan saya juga harus lebih sabar lagi. Karena pada saat itu jumlah kenaikan COVID semakin tinggi, jadi semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Saya tahu mungkin di luar sana juga banyak yang mengalami hal seperti saya, yang kena PHK, terus juga dirumahkan, bahkan tidak digaji. Tapi saya percaya Tuhan itu pasti punya maksud dan tujuan mengapa hal itu terjadi dalam hidup kita. Semakin kesini saya semakin sadar, mungkin selama ini saya kurang punya banyak waktu untuk Tuhan. Saya terlalu sibuk memikirkan pekerjaan, terus juga kuliah. Akhirnya di samping itu saya lebih peka akan perkataan Tuhan. Saya tahu Tuhan lagi menyiapkan suatu hal yang baik dalam hidup saya. Untuk itu saya harus setia sama dia, saya harus percaya bahwa janji Tuhan itu akan selalu indah dan tepat pada waktunya. Lalu hingga satu malam saya berdoa, saya minta kekuatan baru agar saya bisa melewati ini semua. Malam itu saya berlutut di hadapan Tuhan, saya menyerahkan hidup saya dan masa depan saya biar Tuhan yang campur tangan, dan segala aspek dalam hidup saya biar Tuhan juga yang berkehendak dalam hidup saya. Akhirnya setelah saya berdoa dan mengucap syukur, di situ hati saya menjadi lebih tenang, pikiran saya juga jadi lebih tenang, terus saya juga jadi lebih damai, saya lebih enjoy dalam menjalani apa yang sudah Tuhan kasih, dan saya menikmati setiap proses Tuhan itu. Dan hari demi hari Tuhan terus menyertai hidup saya dan juga keluarga saya. Perlahan Tuhan juga mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam rumah saya. Dan akhirnya dalam beberapa waktu yang gak lama, akhirnya Tuhan membuat saya lebih kagum lagi, karena Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk interview kerja di beberapa perusahaan, dan akhirnya saya memilih di antaranya. Dan salah satu perusahaan itu adalah salah satu tempat di mana saya ingin sekali bekerja di tempat itu. Itu membuat saya semakin lebih kagum lagi, karena saya tidak pernah menyangka bahwa Tuhan menjawab doa saya selama ini di tahun ini, di tengah-tengah pandemi ini, bahkan di saat situasi kondisi yang seperti ini, Tuhan masih terus menggenapi janjinya itu dalam hidup saya, dan saya sangat bersyukur sekali di saat itu. Untuk itu
saya tidak tahu, mungkin hari ini ada beberapa banyak orang yang juga mengalami seperti saya. Jangan khawatir, karena masa depan kita semua sudah Tuhan atur. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Untuk itu kita harus setia sama Tuhan, jangan pernah menyerah. Percaya bahwa Tuhan itu akan mengatasi setiap masalah dalam hidup kita, asal kita mau terus imani setiap hari, karena Dia adalah sumber dari segalanya. Dia Allah yang selalu menyertai kita dimanapun, di situasi apapun, karena Dia kita semua bisa ada, kita semua bisa hidup, kita semua bisa ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa kuasa Tuhan bagi kita semua. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita di akhir tahun ini kita excited dong, Tuhan sudah menyertai kita ya. Mungkin kalau saudara-saudara di rumah mau berdiri, silakan berdiri. Karena kita akan menaikkan sebuah pujian, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yes. Boleh kita bertepuk tangan, boleh berdiri, boleh bergandengan tangan, satu keluarga di rumah. Bisa naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sekali lagi diberkati oleh Tuhan melalui sebuah kesaksian dari anak-anak Tuhan, di mana penyertaan Tuhan yang sempurna dan Tuhan Yesus menyatakan kebaikannya. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan, hari ini saya masih ada dan bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian.
tentu dalam keadaan sehat setelah menjalani operasi pembekuan atau penggumpalan darah di otak saya. Puji Tuhan, malam hari ini saya diberikan kesempatan selama 5 menit oleh Gembala Sidang untuk menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menolong saya melewati masa-masa sukar itu. Sebelumnya terima kasih. Saya mengalami masalah yang luar biasa justru di saat saya sedang giat-giatnya melayani Tuhan, di mana saat itu saya sedang membantu urusan rumah-rumah penampungan anak-anak seminari yang sudah sembuh dari COVID. Persisnya 3 hari saya mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Tidak bisa tidur sampai pagi karena di pikiran saya bagaimana jika saya saat tidur kepala saya benar-benar pecah. Dalam keadaan kesakitan seperti itu, saya hanya bisa berkata, Tuhan Yesus tolong. Saya benar-benar tidak mengerti ini kenapa. Beberapa jenis obat saya coba minum, obat sakit kepala, tetapi tidak ada efek sama sekali. Akhirnya saya berkata kepada suami saya, tolong antarkan saya ke rumah sakit. Dan dari rumah sakit, saya mendapatkan beberapa jenis obat. Saya pulang, saya minum, tetapi juga tidak ada efek, bahkan malah bertambah sakit, sangat serius. Hari ketiga saya masih dalam kondisi kesakitan, naik ke tempat tidur, kepala saya kembali terbentur di tembok. Wow, sakit dan sangat luar biasa sakitnya. Hari Senin 18 Mei saya putuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan kurang lebih 10 menit saya bersama suami meninggalkan rumah, saya sudah tidak sadar. 2 hari saya dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga dalam kondisi tidak sadar atau koma. Dan dari hasil CT scan, saya divonis dalam waktu 24 jam harus ada tindakan. Jika tidak, ini sangat berbahaya. Dan hanya 2 kemungkinan, lumpuh atau lewat mati. Lalu suami saya menghubungi Dr. Ika dan Dr. Ivan di Jerman sambil menunjukkan gambar hasil CT scan. Mereka pun berkata ini harus segera tindakan, ini serius. Oleh karena alasan biaya yang cukup tinggi, suami saya terus mencari rumah sakit yang bisa melakukan tindakan dengan biaya yang terjangkau. Sementara kondisi kepala saya berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Dr. Ika berusaha membantu suami saya mencoba menghubungi beberapa rumah sakit. Dan pada akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit EMC Sentul. Puji Tuhan, direktur rumah sakit tersebut adalah anak Tuhan, teman dari Dr. Ika. Dan Tuhan pakai menolong saya. Saya tiba di rumah sakit EMC Sentul 19 Mei sore. Persiapan operasi, kepala saya digunduli, dibotakin. Dan info dari dokter bedah, kepala saya dibor di 2 tempat. Dan sedot darah sebanyak 40 cc. Dan selama 3 hari darah masih terus rembes sebanyak 50 cc. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar selama 45 menit. Dari pukul 16.00 sampai 16.45 info dari dokter bedah. Ketika saya mulai tersadar pada pukul 21 kurang lebih, saya sempat mendengar beberapa kali kalimat seperti ini, biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan. Dalam hati puji Tuhan, dokter saya seorang anak Tuhan ini, dan saya mulai mengucap syukur. Pujian yang pertama kali saya ingat adalah mujizat ada bagi orang yang setia dan percaya. Setelah beberapa hari saya baru tahu ternyata dokter tersebut adalah saudara sepupu kita. Maka saya semakin yakin bahwa suara yang saya dengar adalah suara Tuhan yang sedang mengingatkan saya benar-benar adalah biji mata Tuhan. Puji Tuhan. Saya menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 hari. Direktur rumah sakit, para dokter dan tenaga medis mengunjungi saya terheran-heran melihat kondisi kesehatan saya. Bahwa menurut mereka, ibu ini kuat, ibu ini sehat, stamina sangat bagus dan lain sebagainya. Dan saya mulai menyaksikan kepada mereka bahwa semua ini adalah karena kebaikan Tuhan yang hebat. Dokter bedah saya juga berkata, ibu hebat, ibu kuat. Lalu saya jawab, ya karena Tuhan yang hebat sudah memakai dokter menjadi hebat, menolong saya. Dahsyat bukan? Dokter saya hanya tersenyum-senyum. 2 hari sebelum saya keluar rumah sakit, saya sempat berpikir mengenai biaya rumah sakit. Ini pasti mahal. Tetapi kembali Tuhan mengingatkan,
Kamu sudah melewati operasi yang luar biasa dengan mujizat yang luar biasa. Tuhan pasti menyediakan apa yang kamu butuhkan. Lalu suami saya menghadap administrasi, mereka berkata, Ibu Direktur memberikan diskon sekian, lumayan besar, cukup besar. Dan mereka berkata, Ibu Direktur berpesan, silakan Bapak mencicil beberapa kali, Ibu boleh pulang. Suami saya terdiam dan beliau berkata, apakah betul? Ya, kata bagian administrasi. Tapi suami saya berkata, terima kasih untuk segala kebaikan Ibu Direktur dan EMC Sentul yang telah menolong kami, tetapi saya akan bayar lunas. Wow, luar biasa. Bagian administrasi berkata, tidak apa-apa karena Ibu Direktur sudah berpesan kapan saja akan melunasi. Silahkan, terserah, silahkan mencicil kapan saja Bapak bisa melunasi. Wow, hebat, dahsyat. Tetapi akhirnya suami saya melunasi. Puji Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semua tercover dengan baik, luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Dan yang membuat saya semakin terheran-heran, semakin kagum kepada Tuhan, kepada pertolongan Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah merasakan yang namanya nyeri atau perih di bekas luka saya. Dahsyat. Bahkan di dua tempat ini tidak pernah merasakan yang namanya nyeri. Layaknya sebuah luka di tubuh. Puji Tuhan, rambut saya pun tumbuh kembali. Tumbuh begitu lebat. Lebih lebat dari rambut saya sebelumnya. Ini sangat luar biasa. Membuat saya semakin terkagum-kagum sama Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi saya. Betapa Tuhan mengasihi saudara-saudara sekalian. Betapa Tuhan mencintai kita semua. Saya merasakan betapa Tuhan itu baik. Sangat baik, teramat baik. Sungguh saya telah menyaksikan, saya telah melihat, saya telah mengalami bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya buat saya. Itu sebabnya saya semakin yakin, saya semakin percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Sangat terbukti, sungguh ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kalau tidak keberatan kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Kita dikuatkan malam hari ini melalui kesaksian hidup. Dan di akhir tahun ini juga kita akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala Senior kita, Ibu Pendeta Dr. Oli Mesak. Pastikan malam hari ini sebelum kita meninggalkan tahun 2020, Tuhan menguatkan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita berjalan dengan Bapa melewati hari-hari ini dengan firman Tuhan. Haleluya, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hati.
tetap bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan dunia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mari kita angkat tangan dua-dua, kita berserah kepada Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan dunia. Teduhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, senang bertemu dengan saudara-saudara semua pada akhir dari tahun ini, tahun 2020. Kiranya Tuhan menyertai kita di dalam pemberitaan firman pada sore hari ini. Pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi saya akan singkat dengan ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang telah kita baca dan akan diteruskan membaca di rumah adalah kisah sebuah bintang yang asing yang tiba-tiba muncul di malam hari di suatu tempat di benua timur. Bintang itu bukan bagian dari rasi bintang selatan atau bintang kutub, juga bukan bagian dari rasi-rasi bintang lain. Mungkin lokasinya tidak terlalu tinggi, tetapi keanehannya adalah pada sinar yang mempunyai daya tarik sangat besar untuk dipandang. Menurut catatan berabad-abad silam dari para ahli ilmu falak, tidak pernah terjadi adanya bintang
yang ada seperti mereka saksikan saat itu. Memang pernah ada catatan dalam kitab suci orang Israel yang terdapat di dalam kitab Bilangan 24 ayat 15 sampai 19. Tutur kata Bileam bin Peor, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Bintang aneh inikah yang dimaksud dalam nubuatan dari Bileam? Hati para ahli bintang yang melihat bintang yang ajaib itu berdebar-debar. Mungkinkah ada seorang raja yang baru dilahirkan di Israel yang menggantikan raja bengis dan kejam yang saat itu sedang memerintah di Israel? Bintang ajaib itu mungkin bersinar malam dan siang, jadi tidak terberam dengan kedipan, seakan-akan membawa pesan, mari ikuti aku. Para ahli bintang itu segera berkemas untuk mengikuti bintang ajaib itu yang ada di langit. Dan benar, ketika para ahli bintang yang disebut orang-orang Majus itu mulai bergerak ke arah barat, seakan-akan ada suara yang memanggil orang-orang Majus itu, mari ikutlah aku. Perjalanan itu berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan bahkan setahun lebih. Mereka tidak takut jika mereka tersesat, karena ajakan bintang itu sangat kuat dan tepat dengan teringat nubuatan Bileam dulu beratus tahun yang lalu. Karena itu para Majus mempunyai keyakinan bahwa tujuan mereka adalah ibu kota Israel, yaitu Yerusalem. Namun betapa kecewanya mereka mendengar tidak ada anak raja yang dilahirkan. Namun kelihatan kegelisahan di wajah Raja Herodes, penguasa Israel saat itu. Ia memanggil para ahli Taurat untuk menanyakan di mana pernah dinubuatkan bahwa akan ada seorang raja Israel yang khusus yang dilahirkan. Para ahli Taurat menyelidiki kitab-kitab dan berujar, di Bethlehem menurut kitab Micha. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Para orang Majus setelah mendengar kata-kata itu berangkat menuju ke Bethlehem. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu sekarang kelihatan kembali setelah mereka meninggalkan istana dan mendahului mereka tiba dan berhenti di atas tempat kediaman di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Anak itu tidak ada lagi di palungan. Anak itu sekarang sudah lebih besar, sudah lebih dari 1 tahun usianya. Mereka tidak ragu bahwa anak itu yang dimaksud dengan Raja Israel yang telah lahir. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta berjatnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Barang-barang ini sangat tinggi nilainya, pantas sebagai persembahan kepada seorang raja atau pembesar. Emas itu mungkin berupa perhiasan yang indah-indah dan mahal, disertai balok-balok
bongkahan emas yang mungkin lazim diberikan kepada orang-orang yang besar, pembesar, dan raja-raja. Kemenyan yang dipersembahkan pasti kemenyan dengan kualitas yang sangat tinggi, yang lazimnya dipergunakan di tempat-tempat upacara yang khusus di istana atau tempat-tempat ritual yang lain. Mur adalah damar yang harum baunya, yang dipakai sebagai obat dan sangat mahal harganya. Apa makna kisah tentang bintang dan orang Majus ini? Bintang di timur bukan sekedar meteor atau sejenisnya. Bintang itu bergerak dengan arah yang tepat, dan kedipan kelap-kelipnya tidak lazim bagi benda langit yang biasanya. Bintang ini seakan hidup atau digerakkan oleh kekuatan ilahi. Tuhan Allah selalu mempunyai cara untuk menyampaikan firman dan pesannya melalui caranya sendiri. Bintang ini bertahan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih dari 1 tahun perjalanan orang-orang Majus itu. Ada daya tarik khusus dan seakan pesan khusus bagi orang Majus yang dipimpinnya. Dalam kehidupan kita ada suatu kekuatan ilahi yang membuat kita menjadi orang percaya. Kekuatan ilahi itu ada di dalam Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Dia seakan-akan menghimbau dan mendorong kita sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena itu ada sebuah ayat yang berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam kitab Wahyu 22 ayat 16, Aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dia pasti akan dapat memimpin kita ke arah yang benar saat kita mengikuti Dia dengan tekun. Saudara-saudara, para pelayan jemaat, pembela sidang, pengurus kategorial, para aktivis, kalian dapat berfungsi sebagai bintang timur bagi mereka yang diam dalam kegelapan. Kalian dapat bersinar dan bercahaya seperti Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kita memancarkan terang dari Tuhan Yesus dengan menjadi terang dan petunjuk jalan kehidupan bagi lingkungan kita di mana kita ditempatkan. Anda dan saya pun dapat dipakai Tuhan untuk menjadi utusan istimewa. Apakah cahaya yang kita pancarkan adalah seperti cahaya bintang timur yang dapat memukau mereka yang melihatnya? Dapatkah kita menghantar mereka sampai ke Bethlehem bertemu dengan anak Allah? Urapan Roh Kudus akan memampukan kita, Anda dan saya, menjadi seperti bintang di timur yang memancarkan sinar, yang memukau dan menghantar jiwa-jiwa bertemu dengan Tuhan Yesus di Bethlehem. Dalam perayaan Natal tahun ini, mungkin acara-acara sangat berbeda dari tahun-tahun yang lalu, tetapi Anda dan saya dapat membuat Natal kali ini satu momentum yang tak terlupakan. Karena Anda dan saya telah dijadikan bintang timur yang menghantar banyak orang bertemu Yesus melalui kesaksian, ajakan dan keteladanan kita. Kami doakan supaya dari gereja kita terbit bintang-bintang yang dapat memimpin banyak orang bertemu Yesus dalam tahun 2021 yang akan datang ini. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian
yang sederhana mengenai bintang ini. Marilah kita berdoa bahwa kami yang ada di dalam surga, kudus adalah Engkau yang kami sembah dan muliakan pada hari ini. Engkau telah berkenan menjadikan kami umat-Mu, anak-anak-Mu, karena bintang fajar yaitu Yesus Kristus telah berkenan bersinar dalam hidup kami. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagaikan bintang di timur ke dalam hati kami, sehingga kami dapat percaya karena menemukan Engkau, anak Allah yang kudus. Tinggallah bersama dengan kami ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami menjadi bintang-bintang kecil yang dapat menuntun orang lain kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami menghadapkan kepadamu para gembala sidang, para pembela sidang, pemimpin kategorial, aktivis dan ketua komsel, gembala rakyat, dan sebagainya, untuk Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan mereka menjadi sinar yang menuntun orang-orang kepada Tuhan Yesus. Bertahtalah Tuhan di dalam hati kami dan bersertailah seluruh umat-Mu di tengah kelamnya dunia dalam pandemi saat ini. Kami percaya bahwa Engkau akan datang kembali di awan-awan dari Tuhan di dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Bila sangka kala dipujikan, orang-orang percaya akan diangkat dan bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan jemaat ini yang mendengar firman Tuhan ini maupun yang belum sempat datang untuk mendengar. Kami serahkan mereka dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, malam hari ini, kalaupun saudara-saudara mengakhiri tahun 2020, saudara punya pergumulan, masalah yang begitu banyak, saudara boleh berdoa bersama Tuhan. Malam hari ini Tuhan izinkan mujizat terjadi sebelum saudara memasuki tahun 2021 ya. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita dan kita percaya ada mujizat menolong pergumulan saudara. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Kita naikkan pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan sampai hari ini menyatakan mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan
percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan iman saudara. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Amin. Saudara-saudara yang punya pergumulan, boleh datang kepada Tuhan. Masalah apapun yang saudara alami, mujizat masih ada sampai hari ini. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Bapak Ibu saudara angkat tangan. Bapak Ibu ya, mungkin satu keluarga di rumah boleh bergandengan tangan ketika sehati, ketika berdoa mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau engkau sendiri, engkau boleh datang kepada Tuhan. Apapun pergumulan saudara, saudara-saudara mungkin berdua suami istri pegangan tangan. Malam hari ini mujizat Tuhan terjadi di akhir tahun 2020 ini. Haleluya. Bapak surga yang Engkau melihat kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup ini. Oleh karenanya Tuhan, segala pergumulan kami serahkan kepada Tuhan. Sesuai firman-Mu berkata, serahkanlah khawatirmu dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Malam hari ini, sebelum kami mengakhiri tahun 2020, kami menyerahkan pergumulan masalah kami, masalah rumah tangga, masalah dengan pekerjaan kami, masalah dengan pelayanan, masalah dengan anak-anak, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan keluarga kami. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan malam hari ini bagi kami. Kasih kuasa Tuhan mengalir. Kami mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Yesus saja yang kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan dua-dua kepada Tuhan. Katakan, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Selama-lamanya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa syukur kita, saya ingin membacakan sebuah ayat dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, di penghujung akhir daripada tahun ini, dengan segala kerendahan hati kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lalui selama tahun 2020 ini Tuhan. Semua boleh berjalan karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami yang tiada hentinya Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang kami terima. Apapun keadaan kami Tuhan, semua itu dalam kendali Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang kami terima melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, karir kami, semua Tuhan sudah berkati. Kami juga bersyukur Tuhan untuk masalah-masalah yang kami harus hadapi tahun ini Tuhan. Kami bersyukur kami keluar menjadi pemenang dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, masalah-Mu membuat kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena penyertaan Tuhan untuk setiap masalah kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak, mantu, cucu semua Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka yang Tuhan berikan kepada kami. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih untuk gereja-Mu, GBI Petamburan. Terima kasih gereja-Mu tetap eksis karena perlindungan dan penyertaan Tuhan di tahun 2020 ini ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh tetap memuji dan membesarkan nama-Mu di gereja-Mu. Kami boleh melayani Engkau dan membesarkan nama-Mu Tuhan lewat gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga Tuhan, sebentar lagi kami akan melangkah di tahun 2021. Kami yakin penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sama akan ada bersama dengan kami. Tuhan akan berjalan di depan kami. Tuhan akan menuntun langkah kami sehingga kami tiba di air yang tenang, di rumput yang hijau seperti janji-Mu Tuhan. Karena kami yakin Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami, tetapi rancangan-Mu damai sejahtera, penuh kebahagiaan dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, kesaksian luar biasa. Dan
Di penghujung ibadah ini kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Kita naikkan pujian, bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah menikmati ibadah, doa, dan ibadah tutup tahun ini. Kami percaya bahwa kasih Tuhan akan tetap melimpah bagi kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di tahun 2020. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu yang sama bahkan lebih dahsyat Tuhan akan berikan pada kami di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu, hikmat daripada-Mu, dengan segala berkat yang menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami menyerahkan tahun 2021 di dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kami tahu dengan pasti bahwa Tuhanlah yang akan terus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena itu sekarang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat mengakhiri tahun 2020 dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan mari kita menyambut tahun 2021 dengan keyakinan penuh. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Amin.